Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pekerja Angkatan 40 yang saya hormati, video ini untuk mengantar ibu bapak mengerjakan dua latihan dalam sesi penulisan bahan ajar. Yang pertama, ibu bapak masuk di menu forum seperti ini. Jadi pastikan ibu bapak berada dalam sekolah. Kemudian ibu bapak masuk di menu forum. Kemudian pada menu forum ini akan tampil grup 1 sampai dengan grup 5. Hanya saja di sekolah ibu bapak hanya satu grup yang akan muncul. Kalau ibu bapak berada di grup 2, grup 1, 3, 4, dan 5 tidak akan muncul. Ingat, berdasarkan grup ini nanti ibu bapak akan bergabung di dalam breakout room. Akan ada 5 breakout room di sana, akan ada 5 grup, 5 room. Jadi grup 2 masuk di room 2, grup 1 masuk di room 1. Kira-kira seperti itu. Jadi pastikan ibu bapak mengetahui di mana grupnya di sekolah. Lalu, misalnya di tempat ibu bapak di sekolahnya muncul grup 2, maka itu yang diklik, klik grup 2. Dari grup 2 ini akan muncul lagi informasi kerja kelompok. Diklik pada kerja kelompok, klik kerja kelompok. Kemudian dari sini akan ada 2 pekerjaan kerja kelompok. Yang pertama, menyiapkan materi pembelajaran pada CPMK. Kita akan klik tautannya, waktu yang dibutuhkan sekitar 20 menit. Sebentar, kita akan lanjutkan dengan menyusun modul ajar. Kita akan klik tautan, waktunya sekitar 45 menit. Kita sekarang mengklik yang pertama, kerja kooperatif, yaitu seluruh peserta bekerja sama untuk mencapai capaian yang ditargetkan, yaitu menyusun materi pembelajaran yang sudah disediakan di dalam format. Kita klik tautan. Pada saat muncul tautan seperti ini Bapak sekalian, Ibu Bapak harus memastikan, ya, saya misalnya mengubah ini posisinya 90 supaya semua terlihat di halaman, ya. Mohon memilih ketua grup. Ketua grup nanti akan melihat berapa orang yang tampil di sini. Jadi di sini akan ada gambar nama-nama binatang mewakili ibu bapak. Mohon maaf, itu disembunyikan, ya. Lalu grup ini akan mengerjakan tugas melengkapi kolom ke-7 materi pembelajaran. Perhatikan di sini ada teori, SKS teori 2 dan SKS praktik 1. Tidak perlu diubah CPL 1-nya, tidak perlu diubah CPMK 1-nya, tidak perlu diubah sub CPMK-nya. Ini sudah disediakan, jadi jangan mengubah. Kecuali yang ibu bapak ubah adalah apakah dengan teori ABCD ini sudah benar kalau ada waktu. Tapi tidak usah fokus ke sana. Ibu bapak kemudian menuliskan nama masing-masing di sini. Jadi anggota kelompok akan menjadi tim pengampu dosen mata kuliah ini, tim dosen pengampu mata kuliah ini. Tuliskan namanya. Di sini ada 4 sub CPMK, ya. Yang pertama diminta kemampuan merancang, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan menganalisa data, kemampuan menginterpretasi. Yang akan dikerjakan di sini, kalau ini adalah kemampuan akhirnya, kira-kira materi apa yang harus disiapkan. Nah, tulislah referensi yang berhubungan dengan kata merancang, kata melaksanakan penelitian, dan seterusnya. Kalau ada buku penelitian, misalnya buku penelitian Sugiono, yang terkait dengan merancang itu di bab 1, maka tulislah di sini bab 1 dan berapa halamannya. Kalau halamannya 30, ya mungkin dia dari halaman 21 sampai halaman 41 misalnya. Mungkin ada lagi buku 2, ya. Maka buku 2 itu sebenarnya ditulisnya bukan di sini. Yang harus kita tulis di sini dulu, ya, di bagian atas di sini ada pustaka. Kalau ibu bapak punya modul, tulislah modul itu di pustaka utama. Ya, misalnya modul 1, modul 2 misalnya. Tapi kalau misalnya dia buku referensi lain, misalnya bukunya Sugiono, tulislah sini Sugiono tentang penelitian. Misalnya seperti itu, ya. Ini buku 1. Ya. Kemudian ibu bapak sekalian, ini kasih nomor, ya. Ini modul 2, ya. Ini menjadi lanjutannya nomor 3 begini, ya. Kemudian ini misalnya buku siapa di situ, ya. Misalnya board juga boleh, misalnya seperti itu kan. Kemudian ini ada kode, ini pustaka utama, pustaka pendukung.
Jadi ibu bapak tinggal memasukkan di sini. Kalau misalnya ini akan diambil dari pustaka utama, berarti pustaka utama 1 mungkin untuk perancangan itu ada di halaman 1 sampai dengan 12 misalnya. Kemudian dibutuhkan di buku Sugiono, berarti kita mengatakan pustaka tambahan 3, ya, ini ada pustaka tambahan 3 P3 mulai dari halaman 31 sampai 51. Misalnya seperti itu, ya. Jadi ibu bapak harus mencoba mencari referensi yang berkaitan dengan perancangan penelitian, melaksanakan penelitian, lalu disebutkan di sini diurut. Yang masuk pustaka utama adalah yang ibu bapak tulis, buku ajarnya ibu bapak, ya, yang disusun untuk target-target penelitian tertentu. Sedangkan buku-buku yang ada tersebar yang kita beli atau jurnal itu masuk di kategori pendukung kalau bukan tim dosen yang menyusunnya. Dengan kata lain, pustaka yang disusun oleh tim dosen masuk pustaka utama, sedangkan yang tidak disusun oleh tim dosen masuk di pustaka pendukung. Ini akan dikerjakan, ya. Sekiranya ini sudah selesai, ibu bapak bisa melengkapi bagian ini. Karena sebentar untuk kerja kelompok yang kedua, ibu bapak akan memilih 1 dari 4 subjek PMK ini untuk dibuat ke dalam modul. Ini tugas yang pertama. Kemudian kita lanjut ke tugas yang kedua. Di tugas yang kedua, ibu bapak kembali setiap kelompok mengklik tautan. Diklik tautan ini. Kemudian di sini ibu bapak akan menyusun modul buku ajar berdasarkan subjek PMK yang dipilih tadi di sini. Jadi misalnya ibu bapak memilih melaksanakan penelitian, maka nanti di sini akan ditulis judulnya di sini melaksanakan penelitian. Dan ingat, karena melaksanakan penelitian itu adalah subjek PMK kedua, maka ini akan diubah menjadi modul kedua. Judul modulnya di sini pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, di bagian rencana pembelajaran, ibu bapak mengcopy bagian ini. Mengcopy bagian ini, ya ini. Kemudian di bagian ini diberi tanda bahwa ini yang dikerjakan. Ya, ini yang dikerjakan di dalam modul ini. Instruksinya silakan isi pengantar. Kalau ibu bapak mau lihat lebih lengkap bisa diklik di sini, ya. Di sini ada kegiatan belajar, ya ini. Untuk melaksanakan ini semua, ibu bapak menonton video yang telah kami siapkan. Bisa dinonton bersama, karena ini waktunya cukup panjang. Ini yang dilengkapi oleh masing-masing tim. Jadi mungkin dibagi. Ada mengisi deskripsi, ada mengisi relevansi, ada mengisi bagian pembelajaran, dan seterusnya. Kenapa? Karena ibu bapak sudah bergabung dalam satu tim dan akan menyusun di sini. Yang tidak menyusun tabel ini, yang tidak menyusun menonton video bagaimana cara menyusun modul ajar, pasti akan kesulitan di dalam bekerja sama dalam tugas kelompok ini. Ini juga untuk menguji bagaimana menjadi tim dosen. Apa kita hanya menyerahkan tugas itu kepada orang lain, atau kita terlabut, atau kita terlibat di dalam penyusunan modul ajar itu, atau di dalam grup ini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk mengantar ibu bapak bekerja di dalam kerja kelompok tim ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.